Kalimantan? Burung cendrawasih sangatlah menawan. Terima kasih atas kedatangan, atas undangan yang kami sampaikan. Yang kami hormati Ketua Koordinasi Informasi, Komunikasi, dan Transformasi Komunikasi Digital MPP ITSMI, Bapak Dr. Heri Margono MM. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Perempuan ITSMI, Dr. Anda Welia Safitri MSI. Yang kami hormati Ketua DPW Perempuan ITSMI Kalimantan Barat, Dr. Anda A. Majid MSI, serta ibu-ibu, ya Ibu Marti, Ibu Dr. Anda Marti Majid MSI, serta para peserta seminar Kiat Bahagia, Sukses dan Produktif. Dari judulnya saja alhamdulillah sudah bahagia. Jadi bagaimana perasaan ibu pagi ini? Bahagia. Jadi Pak Dokter dari Heri Margono nanti akan membuat kita lebih bahagia lagi. Mudah-mudahan banyak sekali informasi dan kiat-kiat untuk kita bisa bahagia. Ya soal dunia akhirat ya Pak Heri. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tidak akan berpanjang lebar untuk membuka acara ini. Kita mulai dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Dan supaya kegiatan kita di pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai kegiatan kita ini dengan pembacaan doa. Kepada Ibu Eni Kurniati SAG, kami persilahkan. Bapak Ibu, para narasumber yang dirahmati Allah, Ibu-ibu seluruh peserta pada pagi hari ini, agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita berdoa, menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan mendapat nilai ibadah dan mendapat manfaat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil aqadu wa tanfarju bil qurab wa taqda bihil hawaiju wa tunaru bil khawaib wa husnul khawaib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demi kesejahteraan Muslimah Indonesia. Perempuan IJMI berjaya, mandiri cendekia. Bersama kita maju. Khairun nas atma'ul linnas, bermanfaat untuk umat, menjunjung tinggi Al-Quran hadis. Bersatulah, tegakkan panji Islam untuk kesejahteraan Muslimah Indonesia. Bersatulah, sejahteraan Muslimah Indonesia. Sekali berada di ruangan ini dan kita lanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wirya Sapitri. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita pada pagi hari yang cerah ini masih bisa hadir di sini. Padahal tadi malam sudah lewat sekali kita keluar dari ruangan sekolah, tapi alhamdulillah itu masih segar bugar. Dan tak lupa pula selawat beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti adanya sekarang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, belum tentu lah, bisa jadi dia korupsi, sukses apaan korupsi gitu kan. Belum tentu juga orang yang produktif itu seperti apa, apakah kalau ibu-ibu anaknya banyak atau duitnya banyak. Jadi yang dikatakan dengan produktif itu seperti apa nanti itu akan Pak Heri sampaikan. Ibu-ibu, mungkin di dalam ruangan ini juga ada masyarakat umum yang belum menjadi anggota IJMI. Jadi ini adalah perempuan IJMI. Perempuan IJMI ini adalah sayapnya IJMI di bidang pemberdayaan perempuan. Jadi kalau di IJMI bukan hanya pemberdayaan perempuan, Bu, tapi di samping pemberdayaan juga bisa meningkatkan produktivitas daripada ibu-ibu itu sendiri. Ya, seperti kemarin kita ada saksikan bersama-sama, kita mengadakan workshop, sehingga alhamdulillah terbentuklah, terciptalah pengusaha-pengusaha baru lebih kurang 200 orang sekalbar. Adalah salah satu yang programnya. Kemudian saya berharap juga nanti akan disampaikan Bapak Heri itu akan dahsyat sekali. Ibu-ibu mungkin keluar dari ruangan ini akan tertawa, akan tersenyum, sehingga oh ini ya, hidup itu seperti ini ya. Jadi kita harus mencapai step-step tersebut, ternyata itu ada ilmunya. Tadi telah kita nyanyikan. Mungkin demikian saja Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nyami-nyami juga udah tua tapi masih ingin sekolah terus. Jadi sekolah terus. Jadi mohon, kok gue ini lihat handphone dulu gitu. Saya bukan orang yang suka main handphone juga, bukan orang yang suka lihat-lihat WA baca-baca, enggak juga.
Jadi demikian saja ibu-ibu, akhir kalamannya maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil beliau untuk menjadi moderator. Kita sambut bersama dan mohon tepuk tangannya Ibu Ufi Ruhama. Ini sampai BA MPD BI. Nanti beliau kalau kita bingung apa ini BI di belakang nih, iya beliau yang jelaskan. Kepada beliau silakan. Ya, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu sekalian, masih semangat ya? Di pagi hari ini adalah hari yang kedua kita setelah kemarin kita dari pagi hingga malam hari dan kemudian disambung pada pagi hari ini. Saya berharap ibu-ibu tidak putus semangatnya ya, melainkan masih berkobar semangatnya karena ada termin hari ini yang sangat luar biasa, yakni seminar nasional yang akan kita dengarkan bersama selepas ini. Baik ibu-ibu sekalian, pada kali ini kita punya pembicara tunggal ibu sekalian yang sangat luar biasa. Saya yakin semua telah mendengar pada episode tadi malam ya. Saya merasa bahwa di sini ada aura-aura yang sangat bahagia sehingga ingin memfollow up di pagi hari ini. Baik, seminar nasional kita dengan judul Kiat Bahagia, Sukses dan Produktif yang akan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Heri Margono MM. Kepada Bapak dengan hormat disilakan Pak. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Berkumpul perempuan ISMI yang istimewa, berjilbab rapi dengan penuh cinta, menebar kebaikan di penjuru kota. Satu lagi, saya langsung buat itu dua soalnya ya. Oke. Marilah kita dukung perempuan ISMI agar mereka terus berkarya dan berbakti, menjadi muslimah yang inspiratif dan inovatif, membangun Indonesia yang gemilang dan berkah. Jadi gagal berhamka dan banget ya tadi ya. Tapi saya ingin coba kalau kita bahagia bukan bermaksud memiliki semua yang kita cintai gitu. Cinta itu boleh. Jadi apa? Bahagia itu mencintai semua yang kita miliki gitu. Itu orang bahagia. Jadi mencintai semua yang kita miliki. Nanti saya akan ngomongin cinta dari sini. Apa itu cinta kita bisa ngomongin nanti karena ini penting. Fondasi. Kalau kita menurut KBBI begitu, keadaan atau perasaan senang dan tentram itu adalah bahagia. Oke. Nah sekarang bahagia itu sebenarnya juga akronim Bu. Ini kalau pengen bahagia Bu. Pertama, berat badan dijaga. B pertama. Nah ini ya. Tapi semua asing-asing di sini ya. Nggak ada yang asing. Kalau ada yang asing pun satu atau dua. Nggak ada lah ya. Jadi berat badan harus dijaga. Kalau mau bahagia, berat badan harus dijaga Bu. Oke, A-nya atur makanan dulu. Ya, maka kita harus atur. Yang diatur apa Ibu kalau makan itu? Kualitas makannya harus diatur, tapi juga kuantitasnya. Kualitas itu makan jangan sembarangan. Makan kalau bisa adalah makan yang baik-baik aja, yang menyehatkan apa aja, nutrisinya apa aja. Tapi juga bukan hanya itu, tapi juga kuantitas. Saya selalu berusaha Bu mengikuti Nabi Muhammad. Perutnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernapas, sepertiga untuk air, ya kan? Saya berusaha untuk itu. Insya Allah sampai. Jadi kalau saya dites semuanya insya Allah normal semua tuh. Apakah itu kolesterol atau apa, semuanya insya Allah normal semua. Ya karena saya menjaga. Oke. Oke. Intinya apa? Jangan pernah memadamkan api cinta kita kepada orang-orang kita cintai.
Itu poinnya. Jangan kita padamkan. Kita harus api cinta terus kita terus kita harus tingkatkan. Ya, ini poinnya. Nah, kenapa? Kenapa cinta itu penting, Bapak Ibu? Love is everything. Kenapa kalau love is everything, Bapak Ibu? Karena dalam cinta itu akan menghasilkan hormon endorfin, Bapak Ibu. Iya. Dan kekuatan hormon endorfin itu 1000 kali daripada morfin. 1000 kali daripada morfin. Jadi untuk kita bersemangat itu dengan cukup dengan cinta aja, Bapak Ibu. Cinta luar biasa. Nah, ini siapa yang mengutip dikatakan oleh Khalil Gibran? Khalil Gibran mengatakan bahwa cinta itu adalah keseimbangan antara kasih sayang, nafsu, sama tanggung jawab. Kalau kita mengikuti pada hadis qudsi bahwa sesungguhnya Allah tergantung pada prasangka hambanya. Kalau anak tadi itu dianggap, diprasangkakan sebagai beban atau liability, akan jadi beban karena lahir cacat kan. Tapi luar biasa, bahwa Kapsu mengatakan bahwa dia akan lahir cacat, dia adalah aset saya akan pelihara dia. Bayang, bukan dianggap sebagai beban, tapi dianggap sebagai aset. Akhirnya ketika lahir, kaki cuma sebatas lutut, jarinya cuma ada 4, keterbelakangan mental pula ada 3 loh. Kaki cuma atas lutut, jari cuma ada 4, keterbelakangan mental. Tapi diajarin dia main piano, diajarin sebagai PD, karena itu sebagai aset. Akhirnya dia pentas ke White House, pentas ke Indonesia, ke Cina, jadi orang kaya raya sekarang. Tapi harus nunggu 22 tahun. Lama banget gitu loh. Tapi luar biasa, kita lihat ya. Bukan dong, perubahanisme ulang lagi ya. Perubahanisme apakah perubahanisme kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Perubahanisme hebat. Lagi ya, lagi. Perubahanisme mandiri. Perubahanisme ceria. Apakah berperubahanisme kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Perubahanisme hebat. Silahkan kembali. Apa itu digunakan untuk apa nanti? Oke. Nah sekarang ada yang kenal semuanya? Kenal. Semua kenal? Presiden semua? Oke, saya pengen tanya sama seseorang ini, mana ya? Sini. Ibu MC deh. Ibu MC. Benar? Iya. Oke, mana Bu MC bisa apa? Marheni. Bu Marheni. Kenal semua Bu Marheni semua? Insya Allah. Ya. Yang paling kanan siapa? Bung Karno. Bung Karno. Yang paling kiri? Ibu Mega. Bu Mega. Oke, Ibu MC. Saya tanya Bu MC. Bu Marheni. Bu Mariani ya. Bu Mariani, kenal nggak neneknya Bu Mariani namanya siapa? Nenek dari bapak. Nenek dari ayah itu namanya Ibu Simpen. Kalau bapaknya nenek? Bapak Wata. Hebat banget, luar biasa, tepuk tangan ya. Hebat banget. Kalau nenek dari ibu, Bu, nama siapa, Bu? Bentar, Puritin. Kalau nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Oh, nenek dari ibu itu karena ibu sambung sebentar. Bah. Lupa. Iya. Lupa. Karena saya besarnya di Pontianak, beliau di jadi nggak tahu Bu ya. Ibunya dari, ibu yang iya, tahu. ibu ya. Lupa ya. Kalau ibunya ibu. Nah, coba Bu, kita semuanya. Pertanyaan Bu, apakah ini saudara Bapak Ibu semua? Saudara Bapak Ibu semua? Bukan. Tapi kenal kan? Kenal. Tapi nenek sendiri dia nggak tahu kan? Ini fakta loh. Neneknya tahu. Iya, nenek dari ibu tadi itu loh. Iya. Kok masih nggak usah berdebat kok. Nah, faktanya nggak tahu nama nenek sendiri kan dari ibu kan gitu loh. Iya. Ya, itu ya Bu. Itu yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa menghargai waktu itu. Jadi apa?
Poinnya apa? Poinnya Ibu, Bapak Ibu kalau mau tidak dilupakan dengan sama cucu-cucu Ibu semuanya, seperti Ibu MC tadi melupakan sama nenek dari Ibu tadi itu, jangan sampai seperti itu ya. Apa yang lakukan? Harus membuat legacy. Harus buat legacy. Iya. Bukan legacy lah. Kita harus membuat sesuatu yang tidak terlupakan, Bapak Ibu. Apa legacy, Bapak Ibu? Kalau saya di perikanan, semua orang perikanan pasti tahu saya. Ketua Tim Promosi Etika Perikanan Indonesia saya. Dua periode. Udah tahu semua, Bapak Ibu. Tentang etika ikan pasti tahu. Saya punya buku, itu legacy. Nah itu harus dibuat seperti itu. Nah, supaya tidak dilupakan sama anak cucu kita. Fakta seperti itu. Jangan sampai kayak gini, Bu. Akhirnya I need more time. Saya butuh waktu lagi. Udah lihat ya? I want more time. Jadikan aku pembawa damaimu. Jika terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi luka, jadikan aku pembawa kesembuhan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Perempuan Rizky hebat. Angkat tangan. Iya, iya merasa nggak apa-apa gitu. Iya. Kenapa nggak sukses? Kenapa nggak berani? Ya ada sesuatu. Oke, ya alhamdulillah. Turunkan. Oke. Kembali lagi, saya selalu memberikan formula, Bu. Ini banyak kan? Saya ada pepatah, Bapak. Luck atau success is when opportunity meet well preparation. Nah, saya formula ini, saya formula lagi. Nah, lebih lagi. Bapak Ibu, sesungguhnya semua kita sudah sukses, Bapak. Sama lagi ya. Sesungguhnya kita semua sudah sukses. Bapak Ibu lulus SMA aja udah sukses. Bapak Ibu sudah punya rumah aja udah sukses, Bapak Ibu. Iya kan? Udah sukses tuh. Bapak Ibu jadi anggota DPR udah sukses. Iya kan? Kenapa kita harus merasa sukses, Bu? Ya, nanti belum merasa sukses. Kenapa harus sukses? Supaya kita bersyukur. Iya. Supaya kita bersyukur. Cuma yang membedakan Pak, luas bidang sukses kita beda-beda, Bapak Ibu. Nah, kalau persiapannya kita di P1 ketemu sama K1, suksesnya sampai K1, P1 sama S1 gitu loh. Di situ. Karena apa? Masih kecil. Kita tingkatkan. Bagaimana dari P1 menjadi P2 kan gitu. Nah, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari esok sama dengan hari ini kita jadi orang yang rugi. Kalau hari esok lebih dari hari ini kita jadi orang yang celaka. Kalau hari esok lebih dari hari ini kita jadi orang yang beruntung. Pilih mana? Beruntung, celaka, atau rugi? Beruntung ya. Saya nggak sempat jelaskan tadi itu. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu keyakinan. Keyakinan kita berubah, maka membuat harapan kita berubah. Harapan berubah, sikap berubah. Sikap berubah, tinggal aku berubah, unjuk kerja kita berubah dan hidup akan berubah. Perempuan Ismi? Bukan perempuan Ismi? Saya bisa. Loh, gimana sih? Perempuan Ismi berat. Perempuan Ismi Mandiri. Perempuan Ismi Cendekia. Bersama kita maju. Oke, apa kabar perempuan Ismi? Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Perempuan Ismi hebat. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita pada Ya, siapa ini? Waduh, kenapa?
Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa tadi ya, Bapak Dr. Heri Margono. Iya. Dia telah menyampaikan soal banyak hal yang penting sekali untuk pagi sampai siang hari ini. Beliau menyatakan bahwa ada 3 laws of happiness. Nanti ada sesi sendiri ya Ibu. Mohon maaf. Jadi beliau mengungkapkan bahwa ada 7 laws of happiness, di antaranya adalah patience, kemudian gratefulness, kemudian simplicity, giving and forgiving. Beliau juga mengungkapkan soal bagaimana bahagia, di antaranya menghindari resiko, dan kemudian kembangkan hobi, dan yang paling penting adalah sabar dan syukur. Kemudian ada hal yang menarik dari apa yang mau diungkapkan tadi, di antaranya adalah beliau kurang sepakat dengan kata take and give, tetapi diganti dengan give and receive. Menerima dan memberi, maka automatically kamu akan bisa menerima sesuatu. Dan kemudian yang paling penting adalah berprasangka baik sama Allah untuk segala apapun yang telah kita dapatkan, karena pada dasarnya inna zonni abdi bi kata Allah. Kemudian bagaimana kemudian kehidupan kita tergantung kepada prasangka kita kepada Tuhan kita atau Roh kita. Dan yang lebih penting apa yang kita dapatkan tadi, beliau mengungkapkan bahwa jangan pernah berpikir untuk memiliki apa yang kita cintai, tetapi berbahagialah dengan mencintai apa yang telah kita miliki. Baiklah Ibu sekalian, karena waktunya sudah cukup singkat pada siang hari ini, terima kasih kami ucapkan kepada materi yang sangat luar biasa ya, menumbuhkan semangat-semangat baru kepada kita untuk menatap masa depan dan untuk tetap berbahagia. Terima kasih dari saya. Nasrullah wa fathul qoli wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andra Wiliasa Fitri. Oke. Kepada Ibu It untuk menyerahkan kepada Mbak Ufi. Bu Welia. Kepada Mbak Welia. Dan kepada Ibu Welia, minta mohon kepada Bu Aida. Ibu. Ini karena dikejar-kejar waktu. Oh, sebentar. Tahu sih? Semacam. Kepada Ibu Ufi. Dan mohon kesediaannya Ibu Nur Hasanah untuk menyerahkan kepada Ibu Marti. Terima kasih atas kontribusi beliau-beliau yang ada di depan, dan terima kasih juga kepada Ibu Tin, kepada Ibu Aida, Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Neni Malik. Mohon maaf tidak bisa untuk memberi kesempatan kepada ibu yang lain, tapi ya, sebuah penghormatan kita telah bersama berada di ruangan ini. Pagi ini sangatlah cerah, kita belajar bagaimana kita bahagia. Dr. Heri Margono dari Jakarta sungguh luar biasa ilmunya dan pencerahannya. Tepuk tangan. Awalnya ditolak loh. Perempuan HB Berapa? Perempuan HB Mandiri. Perempuan HB Setia. Bersama kita maju. Apa kabar perempuan Ismi?